Mereka hanya menganjurkan ya stay home, stay home, stay home. Jangan keluar rumah. Ini persoalannya kalau kita tidak keluar rumah ini kita mau makan apa? Itu yang jadi masalah. Jadi sudah kurang lebih 1 bulan kita lockdown. Sudah kurang lebih 1 bulan lamanya kita stay home. Ini gara-gara corona ya. Dan kita tidak tahu kapan ini corona pergi dan sampai kapan kita harus lockdown dan sampai kapan kita harus stay home. Bagaimana? Kalian ada yang tahu sampai kapan kita harus lockdown, sampai kapan kita harus stay home, dan sampai kapan kita harus begini? Ada yang tahu? Apa? Tanya Pak Jokowi. Saya pikir kita tidak usah tanya Pak Jokowi, karena saya yakin dan percaya Pak Jokowi sekarang juga lagi pusing ya. Dan saya yakin dan percaya Pak Jokowi juga tidak tahu sampai kapan kita harus lockdown dan sampai kapan kita harus stay home. Buktinya ya di salah satu wawancara kemarin di Mata Najwa, karena pusingnya beliau ya itu tadi, beliau bilang kita tidak boleh mudik, pulang kampung boleh ya. Ya, beliau itu karena pusing. Kenapa? Sehingga beliau bilang seperti itu, guys. Oke, teman-teman sekalian, kita kembali ke pembahasan awal. Sampai kapan kita lockdown? Sampai kapan kita stay home? Ini saya bingung ini, guys. Sampai kapan kita begini ya? Masalahnya begini, tidak ada yang tahu corona ini kapan pergi, corona ini kapan berakhir, tidak ada yang tahu. Pemerintah hanya menyuruh kita lockdown, pemerintah hanya menyuruh kita stay home. Oke, tidak jadi masalah kita stay home, lockdown. Tapi yang jadi masalah sekarang, makin ke sana, makin ke sini, uang kita ini mulai habis, bro. Gara-gara lockdown, tidak ada yang jadi. Betul tidak? Bagaimana kalian? Masih punya amunisi? Ya, kalau kalian orang kaya ya bisa jadi. Kalian punya tabungan mungkin 1 miliar di bank, ya mungkin kalian happy-happy saja stay home-nya. Tapi bagaimana dengan kayak saya ini, kasihan? Miskin, tidak juga. Kaya, tidak juga. Tapi memang betul-betul sudah tidak ada. Sudah betul-betul habis ini gara-gara lockdown. Bagaimana tidak habis? Yang pertama ya, kita sudah tidak bisa bekerja, bro. Baju sudah tidak ada laku. Saya ada toko baju, guys, tapi ya begitu, semenjak lockdown kurang lebih 1 bulan ini baju saya sudah tidak ada laku. Ya gara-gara lockdown. Dan saya pikir bukan hanya saya yang mengalami itu. Banyak mungkin pengusaha-pengusaha kecil di luar sana yang mungkin mulai menjerit pada hari ini ya, gara-gara wabah ini, gara-gara lockdown, gara-gara corona. Tapi kan katanya sekarang sudah ada bantuan dari pemerintah ya, untuk mereka yang memang golongan tidak mampu. Saya pikir itu bagus, tapi sampai kapan pemerintah mampu menjamin kita semua ya? Sampai kapan? Persoalannya begini, kembali lagi tadi ke pembahasan awal bahwasanya sampai kapan kita mau lockdown? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan corona ini berakhir. Atau di antara kalian ada yang tahu kapan corona ini berakhir? Saya yakin dan percaya kalian pun juga mulai sadar sekarang sampai kapan ini corona akan berakhir. Bisa jadi di bulan Mei, atau bisa jadi di bulan Juni, atau bisa jadi di bulan Agustus, September, Oktober, atau bisa jadi tahun depan, atau bisa jadi 2 tahun ini barang ini baru berakhir. Nah, kira-kira kalau sudah seperti itu kejadiannya, apakah kita harus lockdown terus? Apakah kita harus stay home terus? Habis kita kalau stay home terus. Ya, habis kita kalau harus stay home terus. Buktinya seperti ini.
Oke, teman-teman santai saja melihat video ini. Kita sharing saja ya. Silahkan kalian tulis nanti di kolom komentar. Ini saja baru kurang lebih 1 bulan kita stay home. Baru kurang lebih 1 bulan hampir seluruh wilayah lockdown. Sudah banyak kejadian-kejadian kriminal yang terjadi di luar sana. Ya, contohnya beberapa kasus yang sudah terjadi di Makassar. Banyak terjadi perampokan, banyak terjadi pembegalan, banyak terjadi pencurian. Dan saya yakin dan percaya, ya mereka melakukan semua ini, itu tadi karena persoalan begini bos, ya. Ini persoalan begini, ini persoalan perut. Karena kita stay home itu, kita di rumah aja itu, kita hanya tidak tinggal diam di rumah aja, tapi kita butuh makan bro, ya. Oke lah ada bantuan dari pemerintah, tapi berapa yang dibantukan sama pemerintah? Itu pun kalau bantuan itu betul-betul sampai juga kepada mereka yang membutuhkan. Buktinya sekarang ya masih ada beberapa dan segelintir orang yang belum dapat bantuan itu. Makanya terjadilah hal-hal kriminal di luar sana. Itu baru 1 bulan teman-teman sekalian. Bagaimana kalau sudah terjadi ini 3 bulan, sama yang seperti saya bahasakan tadi, atau bahkan bisa jadi sampai 1 tahun. Besar masalahnya. Oke, kita kembali ke pembahasan awal. Sampai kapan kita lockdown? Apakah kita harus tinggal terus berdiam diri di rumah seperti ini, tidak kemana-mana dan tidak kerja? Kita mau keluar ya dilarang sama pemerintah. Apalagi ya sekarang pasti teman-teman sudah tahu semua, pemerintah tambah ketat aturannya. Semua stasiun itu ditutup, semua bandara itu ditutup, pelabuhan ditutup ya. Pokoknya lockdown total ya. Pertanyaannya sampai kapan kita begini? Ada yang tahu guys? Nah kalau begini terus yang terjadi ya itu tadi yang saya bilang. Kita harus siap-siap ke depannya ya. Ya besar kemungkinan kalau seperti ini, mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Tapi kalau seperti ini terus modelnya, kita lockdown yang tanpa batas ini ya, besar kemungkinan orang-orang yang ada di kota itu mereka saling memakan ya. Maksudnya bagaimana ya? Itu tadi. Kembali hukum sistem rimba lah, siapa yang hebat maka dialah yang makan ya. Ya mungkin yang enak karena ada bulanan yang masuk. Orang kaya juga enak karena masih ada simpanan. Ya itu tadi yang saya cerita di sini adalah bagaimana dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang kelas menengah ke bawah, kayak saya, dibilang miskin tidak juga, dibilang kaya tidak juga, tapi sudah tidak punya apa-apa itu. Ya kalau saya ya itu tadi, karena yang pertama saya juga belum punya keluarga ya, mungkin masih fun, mungkin masih enjoy, asik sekali. Yang jadi pertanyaan ini bagaimana dengan mereka yang sudah punya keluarga, yang sudah punya anak, yang butuh makan, yang tadinya sebelum ada corona dia pekerjaannya mungkin sebagai kuli bangunan, mungkin pekerjaan sebelumnya sebagai tukang ojek atau sebagai Grab, tapi karena ada corona kita disuruh stay home, dilarang kemana-mana. Akhirnya ya itu tadi, mereka sudah tidak punya penghasilan, mungkin ada tabungan tidak banyak, tapi saya yakin dan percaya dalam tempo 1 bulan itu ya, kalau tabungan di bawah 10 juta itu sudah habis itu ya. Kecuali mereka punya tabungan sampai 1 miliar ya mungkin aman-aman saja kita stay home 1, 2, 3, 4 bulan. Tapi kalau di bawah 10 juta nyonyor, saya yakin dan percaya. Ya itu tadi dampaknya yang saya cerita. Waduh, dampak stay home, yang miskin semakin miskin, tindakan kriminal di luar sana itu terjadi, dan itu nggak bisa dipungkiri, itu pasti akan terjadi.
Ya mungkin kalau kita di posisinya mereka pasti kita juga melakukan hal yang sama ya. Cuman kebetulannya mungkin karena persoalan kita masih bisa makan, sehingga kita tidak melakukan seperti itu. Tapi bagaimana dengan mereka yang harus stay home dan dia itu butuh makan dan tidak ada jalan lain lagi. Mau bekerja, kita mau di mana kerja, semua perusahaan pada tutup ya, semua serba susah sekarang. Akhirnya mau tidak mau ya, mungkin di saat mereka punya keahlian itu dan memang punya peluang untuk melakukan itu, sehingga dia melakukan itu. Stay home. Kalian nggak usah bilang, tanya Pak Jokowi, Pak Jokowi pusing ini, pusing Pak Jokowi. Dan saya pikir semua pusing, mau dokter pusing ya. Sampai kapan kita harus lockdown? Mereka hanya menganjurkan ya stay home, stay home, stay home. Jangan keluar rumah. Ini persoalannya, kalau kita tidak keluar rumah ini kita mau makan apa? Itu yang jadi masalah. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan ini, sampai kapan kita lockdown ya itu saja. Saran saya bukan menggurui teman-teman semua atau pemirsa yang sedang menonton video ini. Ya, saran saya untuk mengantisipasi hal kemungkinan buruk yang akan terjadi ke depannya, yaitu tadi, karena yang pertama kita tidak tahu sampai kapan ini wabah akan terjadi, dan karena ya itu tadi belum ada vaksinnya loh, sehingga pemerintah pun di saat kita tanya sampai kapan kita lockdown, saya yakin dan percaya mereka tidak akan tahu jawaban ya. Buktinya ini program pertama hanya 2 minggu kita lockdown, akhirnya ditambah menjadi 1 bulan, akhirnya ditambah lagi 1 bulan, begitu dan seterusnya. Jadi kita tidak tahu kapan ini lockdown berakhir. Nah, bagaimana kalau kira-kira ini lockdown terjadi 1 tahun, dan itu bisa jadi, besar kemungkinan itu akan terjadi. Kesimpulannya apa ya? Saya bukan menggurui teman-teman. Mari kita tetap bekerja, kalau saya, mari kita tetap keluar, tapi dengan catatan kita harus tetap hati-hati ya, tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak di saat kita keluar. Nah, karena itu tadi, kalau kalian tidak keluar bekerja atau melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan duit, ya mati konyol kita. Oke teman-teman sekalian, saya Mus ucapkan terima kasih sudah menonton video ini.